Oke, kelompok 1. Ini siapa namanya? Ari Saputra. Berarti Alison yang nggak datang ya. Membuat aplikasi penjualan obat secara online. File doc-nya nggak ada namanya di sini. File doc-nya. Nama anggota kelompok. Oke, yang pertama yang saya akan komentari, proses bisnisnya sudah ada si Ari berdiri di situ, sudah ada juga bukti pembayarannya atau penjualan. Nah, identifikasi masalahnya kurang detail. Nah, maksudnya apa nih? Kurang efektif dan menyulitkan pelanggan yang rumahnya jauh dari apotik. Itu yang pertama. Yang lain-lain mengikuti saja. Kemudian yang berikutnya yang akan saya komentari lebih detail itu yang pertama adalah use case diagram di bab 3. Nah, buka use case diagramnya. Kalau kita lihat gambar use case diagram dari kelompok ini kelihatannya tidak online. Coba besain. Use case-nya kan pembayaran, resep tanpa resep, cetak faktur, input data obat, cek data obat, dan seterusnya. Mana alur yang dilakukan oleh si pembeli atau konsumen untuk membeli obat secara online di apotik? Apakah dia mesti meregister dulu data dia? Kayak kita beli barang di Shopee, di Tokopedia gitu ya? Kalau makanya saya tanya tadi, ini benar, ini online. Nah, itu harus jelas dulu online atau offline. Kalau mau online sesuai dengan judulnya, berarti ini mesti dirubah nih yang total. Nah, apa yang dilakukan oleh pembeli atau konsumen di program yang kamu buat, jadikan dia sebagai use case. Misalnya mulai dari dia bisa melihat produk atau obat, dia meregister datanya untuk melakukan pembelian, ya. Dia memilih produknya, kemudian dia melakukan pemesanan, dia melakukan pembayaran sampai dia transfer bukti pembayaran. Nah, itu tidak ada semua di sini. Iya kan? Nah, ini banyak ini perbaikannya, khususnya di sisi desain atau perancangan. Ya, nggak ada. Kalau mau online, buat detail online. Berarti aktornya siapa aja yang pakai? Aktornya. Konsumen atau pembeli, siapa lagi? Ya, usernya siapa? Oke, ada pembeli atau konsumen, yang kedua pengunjung, terus apa lagi? Kasir. Kok kasir? Kalau kita bicara kasir berarti dia offline. Ya, admin yang ngelola data ini, admin sama mungkin pemilik apotik. Nah, berarti ada minimal ada 4 ya. Konsumen, pengunjung, admin sama pemilik apotik. Nah, semua aktor ini harus punya peran di software yang kamu buat. Ya, harus punya peran. Konsumen ngapain dari program yang dibuat? Pengunjung bisa ngapain? Admin bisa ngapain? Pemilik bisa ngapain? Siapa di kelas ini yang penjualan online, ada nggak? Kelompok yang penjualan online, yang judulnya penjualan online, ada nggak? Ada. Nggak apa-apa kerja sama walaupun beda produk. Nggak apa-apa kerja sama walaupun beda. Ajarin nak ya, karena ya si Ari ini kamu tahulah dewek nyimak hasilnya ya. Nggak apa-apa belajar dengan yang bisa atau belajar dengan yang sudah pernah buat, nggak apa-apa. Yang pertama ya untuk rancangan. Yang kedua data flow diagram. Ini data flow diagram bukan? Data flow diagram bukan ini? Bukan. Nah, berarti DFD-nya belum ada. Ya, dibuat DFD-nya ini bukan data flow diagram tapi activity diagram. Kelihatan benar kalau kamu tuh copy paste gitu ya. IRD-nya, nah IRD-nya itu harus connect dengan DFD, harus connect juga dengan desain tabel.
Data store yang ada di DFD harus sama dengan entitas yang ada di IRD, harus sama dengan tabel yang ada di desain tabel atau desain database. Makanya tadi ditanya, kok beda desain database-nya atau desain tabelnya dengan IRD? Karena dia harus sama. Belajar Ari mulai dari sekarang. Siapa tahu nanti kalau kamu bisa nanti buat laporan skripsi, buat laporan magang, sudah tahu caranya bagaimana buat IRD, bagaimana buat DFD atau desain tabel. Kalau tidak dari kuliah ini kapan lagi nak belajar nak? Ya, kapan lagi nak belajar? Ibu, kita ini kaget pas begawe, tidak perlu Bu IRD, DFD. Cara kamu menyelesaikan masalah itu yang diperlukan. Walaupun hasilnya bukan DFD, IRD dan lain-lain. Cara kamu menghasilkan satu masalah, cara kamu menyelesaikan masalah, nah itu yang belajar di perkuliahan ini nak. Ya, jadi jangan sama kayak ibu-ibu dulu waktu kuliah tidak belajar DFD, tidak belajar IRD, tapi pada saat skripsi harus buat. Belajarnya dari mana? Belajar dewek, sama nanyo-nanyo dengan kawan, dengan kakak tingkat dan lain-lain. Zaman kamu ini zaman gampang. Ndak nanyo kanan kiri bae, nanyo di depan laptop lah baca ya. Nah, ada tutorialnya, ada YouTube-nya, ada videonya macam-macam. Jadi jangan malas untuk tahu sesuatu. Nah, ya. Samo desain interface-nya belum ada. Kalau tidak sampai ke coding, mana desain interface-nya? Ada waktu 2 minggu lagi loh. Ya, terakhir kan? Minggu depan kita diskusi dari kelompok-kelompok yang masih bingung segala macam, kita tanya jawab minggu depan karena tidak kata lagi kelompok yang maju kan. Minggu depannya UAS presentasi hasil akhir. Kalau sampai coding presentasi ke kelompok 1 sampai dengan kelompok terakhir. Untuk dapat nilai ujian akhir semester sama tanda tangan UAS-nya. Ya, Ari banyak perbaikannya. Saya tahu mungkin kamu tidak paham, dewean pulo ya. Sedangkan ini adalah kelompok terakhir yang maju, tidak apa-apa, berjuanglah sampai dengan titik darah kehabisan. Oke, itu saja komentar Ibu untuk kelompok 1.